teman-teman. Yang pasti saya sangat bersyukur kalau tahun ini di hari bakti pemasyarakatan yang ke-57 saya diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolri sebagai pejabat teladan. Tentu saya merasa bersyukur dan berterima kasih dan bangga dipercaya dan juga diberikan penghargaan seperti ini untuk menambah semangat kinerja saya dalam bertugas dan juga dapat memberikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Inovasi yang sudah kita buat itu kita sudah membuat alarm steering, ya. Terus juga ya, pembuatan blok pagar pembatas, ya, ornamen, ya, sehingga aktivitas warga binaan itu tertata, tertib, dan juga alarm steering, ya, bagaimana ya meningkatkan ya pengamanan, ya, gangguan keamanan dari luar tembok. Perasaan saya sih sama seperti perasaannya Pak Parwin, pasti bangga, pasti membuat motivasi sih untuk diri sendiri sih, semakin termotivasi lagi dalam bekerja lebih baik lagi. Untuk saya pribadi semoga apa yang saya lakukan bisa lebih baik lagi, program-program yang apa yang ada di tupoksinya saya dapat berjalan sebaik mungkin, selancar mungkin. Kerjasama yang telah kita lakukan sama pihak luar dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam dan selamat siang. Bahwa kami dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakat dari 57 memang ada perintah dari pimpinan untuk memilih pejabat struktural maupun staf yang terbaik lah, yang menurut di UPT itu yang terbaik. Jadi kami membuat beberapa indikator, ya. Ada 3 indikator atau termasuk 3 pilar keberhasilan dari pemasyarakatan. Yang pertama itu adanya petugas, warga binaan dan masyarakat. 3 indikator inilah yang kami gunakan untuk pemilihan petugas baik itu struktural maupun staf yang terbaik. Jadi kami melihat sejauh mana memberikan angket, pertanyaan sejauh mana pejabat-pejabat struktural kami. Tapi saya baru di sini, saya baru 4 bulan. Bagaimana saya menentukan pejabat yang terbaik baik itu pun staf. Maka dengan 3 indikator itu kita secara ini mengikuti menggunakan pejabat struktural juga secara angket, secara wawancara. Bagaimana pendapat dari petugas yang lainnya, bagaimana pendapat warga binaan, bagaimana pendapat masyarakat terhadap pejabat struktural kami. Dan pertimbangan kami salah satu itu dari angket yang kami berikan, dari wawancara yang kami berikan, termasuk kami tanya pejabat struktural di tingkat kasih dulu, kasih ke subsi. Ternyata bagaimana kepala keamanan yang dalam hal ini sudah melaksanakan tugas 7 tahun. Selaku kepala keamanan itu tidak mudah, ya kan? Selama 7 tahun beliau di sini tidak ada laporan atau gangguan keamanan yang sifatnya krusial lah. Jadi saya pikir masuk akal untuk berdasarkan pendapat kaum tawar ini untuk kepala keamanan kita usulkan menjadi pegawai teladan. Alhamdulillah ini disambut dengan pihak besar. Mungkin pertimbangan karena sekarang ini zamannya sudah era IT, ya, bisa dilihat sejauh mana gangguan keamanan. Kemarin kami dinilai dari tim BPK Inspektorat dan alhamdulillah lapas pasir pengaduan mungkin dikatakan boleh minim atau tak ada. Jadi kami berhak lolos untuk tingkat selanjutnya. Nah itu indikatornya juga ada tiga pilar itu. Ada masyarakat, petugas dan warga binaan. Inilah salah satu indikator kami bisa menilai petugas mana yang terada. Yang kedua untuk masalah staf. Kenapa kami pilih saudari Dini? Jadi kami di sini dengan isi 800 lebih, kapasitas 175 orang, ya. Jadi di luar kapasitas, di mana tenaga medis ada 2, satu lagi pelatihan. Jadi seorang petugas yang baru, yang seharusnya dia ini ya kita karyawan, dan alhamdulillah beliau kami lihat kinerjanya luar biasa. Jadi sesuai dengan semboyan, tak kenal lelah, tak kenal menyerah. Nah itu adalah kami maksudkan. Makanya moto pembinaan kami penjara titik awal perubahan. Bukan hanya untuk warga binaan, termasuk untuk petugas. Bekerjalah ikhlas, cerdas, ya, jangan kenal lelah. Insya Allah kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Itu selalu saya sampaikan. Tidak semua petugas penjara ini bisa dimasuki semua orang atau diterima. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk petugas pemasyarakatan. Ya, saya kembali warga Rokan Hulu
Saya dapat informasi adanya 2 pegawai di lingkungan Lapas Pasir Pangarayan sebagai pegawai terbaik, pegawai teladan oleh Kemenkumham pada Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57. Saya baca di Instagram, kebetulan sebagai warga Rokanhulu saya berjejaring dengan beberapa sosial media di lembaga-lembaga pemerintahan setempat, termasuk akun Instagramnya Lapas Pasir Pangarayan. Di dalam hal ini saya merasa cukup senang karena saya pikir istilah pegawai teladan itu hanya ada di lingkungan swasta, ternyata di lingkungan kementerian atau pegawai negeri juga ada. Selanjutnya saya berharap mudah-mudahan Lapas Pasir Pangarayan semakin baik dan bisa menghilangkan kesan sebagai tempat yang angker, karena selama ini masyarakat seperti saya kan beranggapan bahwa lapas itu tempat yang angker, tempat yang kurang ramah. Lapas Pasir Pangarayan pasti bisa wujudkan zona integritas menuju EBK